Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ferry Amsari di acara Late Show bersama Auriga Nusantara. Kali ini kita membahas isu terpanas di minggu ini. Salah satunya adalah soal pemberian amnesti dan abolisi kepada Hasto Kristianto dan Thomas Trikasih Lembong. Ini pemberian mengejutkan karena belokannya tajam ya. Tiba-tiba belokan patah dilalui oleh Pak Prabowo dengan mengeluarkan 2 hak prerogatif presiden ini. Tapi timbul pertanyaan banyak orang, kenapa Pak Prabowo tiba-tiba memberikan hak yang sangat khusus kepada satu partai yang oposisi, 2 orang, kelompok orang lah minimal ya, berseberangan cara pandangnya. Karena Pak Prabowo dulu membela Pak Jokowi, sementara mereka bukanlah bagian dari Jokowi. Nah ini sampai detik ini tidak ada penjelasan soal apapun, kecuali soal ini mau menyatukan bangsa. Emang Pak Hasto dan Pak Tom Lembong mau berontak begitu ya? Nah, ini yang kemudian diharapkan publik ya bisa dijelaskan oleh banyak pihak. Tapi sekali lagi ini adalah political trial ya. Mau tidak mau orang akan beranggapan demikian, terutama karena relasi perbedaan cara pandang politik. Dan ini juga cara menyandera banyak pihak termasuk Pak Hasto dan Pak Tom Lembong dan orang-orang di sekelilingnya, partai di sekelilingnya dan macam-macam. Tapi setidak-tidaknya publik menyukai ini. Itu sebabnya nama Pak Prabowo meroket cukup tinggi dan membuat preferensi Pak Prabowo luar biasa. Seperti preferensi terhadap Tom Lembong di jagat dunia maya yang juga luar biasa. Tapi mari kita saksikan apa sebenarnya di balik ini. Kita akan tanya-tanya nanti di sesi diskusi dengan narasumber. Apa sebenarnya di balik pemberian ini. Saksikan dan terus bersama kami di Auriga Nusantara dan Ferry Amsari di acara Let's Show. Baik, hari ini kita akan membahas soal abolisi Tom Lembong. Sudah ada beberapa ahli abolisi. Ada Cing Abdel Akhrian yang akan memberikan komentar-komentar. Gue lebih banyak nanya kayaknya nih. Sama-sama bingung kita, Cing. Sama-sama terkejut kita nih. Iya. Di sebelahnya ada Usama Abdul Aziz. Siap. Nggak dipanggil Semi, tapi Sami. Sami. Salah saya selama ini. Semi western lah. Wah, terlalu western ya. Kita Indonesia. Iya. Padahal mendukung orang yang sekolah luar negeri semua itu. Dan ada peneliti kita dari Auriga, Bang April Perlindungan. Nah, saya juga salah tuh. Selama ini mikir Perlindungan. Perlindungan. Kalau Perlindungan. marga katanya. Marga katanya. Betul. Bukan orang Batak, tapi orang Sunda. Nanti kita uji lah bahasa Sunda. Ya, ini apa Sam? Siap. Luar biasa bagi saya. Tiba-tiba entah dapat hidayah dari mana Pak Prabowo, tiba-tiba keluar abolisi. Ya. Itu perasaan teman-temannya Tom Lembong gimana? Sekaligus teman Anies kan biasanya. Teman bukan Ahok ya, teman Ahok. Salah ya. Juga. Sahabat. Sahabat Anies. Ya rasanya kayak bendungan yang terus akhirnya jebol gitu Bang, terus plong gitu. Jadi memang ini bener-bener nggak disangka sih. Dan ya kita nggak pernah menyangka sebelumnya dan memang nggak ada komunikasi juga, sehingga memang begitu ini nih datang tiba-tiba ya sangat bersyukur. Dan menurut kami ini suatu langkah corrective action dari presiden ya. Akhirnya mengeluarkan dan rilis Pak Tom dari tahanan dan membebaskannya dari segala tuntutan, dan apalagi juga kita mendapatnya abolisi ya, bukannya amnesti. Ya, Ini satu penghentian hal yang ya. berbeda kan. Nah, ini Gantar mau kita tanyakan nih ke pakar hukumnya Bang. Terbalik. Mungkin banyak yang belum tahu nih apa nih bedanya abolisi dengan amnesti. Saya kan menduga timnya Tom Lembong udah tahu bakal dikasih. Bedanya ya. Tapi kalau bicaranya di sini ada yang lebih fasih lah setelah itu. Aduh.
Jadi corrective action dalam hal apa? Peradilan atau yang membuat masalah? Iya, iya. Kita sebenarnya nggak tahu siapa yang membuat masalah. Masalah, Saya nggak masalah, tahu sih. masa nggak tahu sih. Yang buat masalah ini apakah yang sekarang apa yang kemarin gitu kan, kita kan masih belum ngerti semua. Jadi ya bisa jadi memang ini juga hasil dari tekanan tuntutan dari publik yang memang di media sosial dan di ruang-ruang publik yang selalu dibahas. Ini menjadi suatu hal yang kan kalau sekarang kan no viral no justice Bang. Dan inilah akhirnya terbukti kembali gitu Iya. bahwa akhirnya begitu banyaknya influencer, orang-orang yang selama ini belum pernah bicara politik juga akhirnya tertarik untuk bisa bicara soal Tom Lembong. Dan bahkan ini saking besarnya Bang pembicaraan ini sampai beberapa orang yang bisnis soal hal-hal yang terkait dengan Tom Lembong itu mengait-ngaitkan Tom Lembong dengan bisnisnya. Pertama misalnya kursus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris itu ada yang promosi dengan Tom Lembong. Jadi begitu di depannya cover Tom Lembong bicara bahasa Inggris dan lain-lain, terakhirnya mau bisa bicara bahasa Inggris seperti Tom Lembong. Promo, Bang. Aku pikir tadi dia Daftar ke minta sini. di penjara. Kami sudah pernah berbisnis dengan Tom Lembong, penjarakan saya. Bukan. Akhirnya kaitannya ke sana sampai akhirnya saking besarnya diskusi soal Tom Lembong di media sosial maupun di offline. Jadi akhirnya ini mungkin bisa menyadarkan pemerintah sehingga akhirnya pemerintah harus melakukan collective action dengan mengeluarkan Pak Tom dan membebaskan dari segala macam tuntutannya. Jadi Cing, kita percayalah kalau pernyataan Sami bahwa ini mengejutkan Ya. ya. Ini ada banyak orang membela Tom Lembong. Ya. Tapi Cing percaya enggak Sami bilang tidak tahu siapa pelaku sebenarnya? Makanya, gue juga pengen nanya, sebenarnya lebih mengejutkan mana? Dapat abolisi apa ditersangkakan? Nah, itu berat pertanyaan. Jawab Sam. Yang jelas lebih mengejutkan dapat abolisi, Bang. Oh. Kalau tersangkakan itu memang sudah ada bau-baunya dari bulan-bulan sebelumnya. Oh. Jadi pada saat itu memang ya dari sejak Pilpres bahkan ya itu sudah mulai santer tuh. Ya. Di mana saat itu cawapres yang saat itu menyebut-nyebut nama Pak Tom saat Oke. debat kan, ada kan tuh Ya. yang bahas-bahas soal Pak Tom Ya, gitu kan. jadi Sehingga baunya 7 apa 8? kalau Sudah ke bau tuh. kalau tuntutan jaksa 7 Bang. Kalau tuntutan 7 tahun ya. jaksa 7 tahun Iya. ya kan. Nomor punggung nggak itu? Nomor punggung Eric Cantona itu. Jadi ya pada saat itu mulai sudah tercium bau-baunya pada saat itu, dan apalagi dikuatkan juga Pak Tom juga memang sudah tahu dan dia ikut orasi saat aksi peringatan darurat. Oh. Di sanalah juga akhirnya makin cepat lah proses itu. Karena memang Oke. Pak Tom itu dia sudah siap dengan segala resiko yang diambil. Dia udah sering sampaikan kan bahwa dia udah siap, bahwa saya tahu saya nanti suatu saat akan dipenjarakan, mungkin saya akan bisa jadi mungkin pahitnya saya akan dibunuh, dan saya sudah siap dengan hal itu. Saya sudah rela, bahkan saya sudah bicara dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak bahwa suatu hari saya bisa saja menghadapi beberapa tuntutan-tuntutan yang mungkin dipaksakan. Ya. Dan itu akhirnya terjadi. Di proses persidangan maupun di luar kan Pak Tom pernah mention bahwa upaya impor gula itu sepengetahuan presiden Yes. waktu itu. Yes. Nomor 7 beliau ya, presiden ke-7 maksudnya. Nah, tapi yang nolong kok presiden ke-8 ya? Kan harusnya ada langkah-langkah yang ke-7 lah ya, Cing, ya. Iya. Ini jangan Berarti tanya koordinasi ke saya antara nih. 7 dan 8 oke nih. Oke nih koordinasinya ya, bagus koordinasinya. Iya. Mungkin karena sekarang Indonesia ulang tahun ke-80 jadi mungkin larinya di situ kali. Bang. Jauh ya larinya ya. Jauh. Tapi sebenarnya abolisi ini artinya kan meniadakan kasusnya akhirnya. Yes. Ya, meniadakan atau menghentikan. Menghentikan kasusnya. Artinya si pemberi abolisi juga menyadari bahwa ada yang salah dalam proses ini. Ya. Dalam proses yang berjalan ini. Ya bisa salah, bisa karena ingin memaafkan. Ada yang Oke, salah. untuk yang sebagai tersangka, dia ingin menghentikan, memaafkan lah. Ya. Kalau untuk prosesnya, ini yang diabolisi ini kan meniadakan prosesnya. Ya, Berarti stopping langsung. Iya, berarti kan sang pembuat kebijakan mengetahui bahwa ini prosesnya salah. Ya. Dugaan itu benar, Cing, ketika Pak Tom Lembong berencana untuk banding.
Oke. Artinya dia akan melakukan perlawanan, menjelaskan ada yang salah dengan kasusnya kan, Ah, dibanding. ah. Nah itu dihentikan langsung tuh. Jadi kita pun tidak mendengar upaya Pak Tom banding itu akan seperti apa, karena Oh. sudah berhenti. Kalaupun terjadi banding, misalnya ya, Terjadi banding. terjadi banding, apa yang emang yang mau disampaikan berbeda dengan pengadilan sebelumnya? Itu Sami tuh. Iya. Kalau saya harus diungkapkan siapa pelakunya, kekacauan putusan peradilannya, kekacauan kan tidak ada alat bukti yang dua yang cukup ya ketika pentersangkaan Tidak kan. ada sama sekali. Tidak ada sama sekali tuh Cing Itu itu. gula yang dicobain bukan alat bukti. Itu membuktikan bahwa Manis gak gulanya ya? itu kan tuduhan jaksa bahwa gula rafinasi dinilai berbahaya bagi kesehatan. Padahal tidak, dan Pak Tom akhirnya membuktikan langsung di depan hakim bahwa ini biasa dikonsumsi oleh kita dan biasa diimpor dan itu tidak berbahaya bagi kesehatan. Dan kalau memang tadi masalah banding, banyak sekali dari putusan hakim yang akhirnya kita nilai janggal. Bahkan ada sekitar 20 lebih 20 ya? 20 lebih kejanggalan putusan hakim yang akhirnya kita temukan dan itu mau kita ungkapkan di banding pada saat itu, tapi akhirnya kan masih belum, nggak sampai sana prosesnya. Ya. Sami penganut ekonomi kapitalis juga. Iya, itu salah satunya. Layak di penjara juga tuh. Salah satunya. Jadi kenapa kok tiba-tiba muncul soal ekonomi kapitalis dan apa dasarnya, dan alhamdulillah juga kan dari semua tuntutan itu soal impor gula dan lain-lain, sekarang setelah diterbitkan abolisi, Pak Presiden, mantan Presiden Pak Tiba-tiba ngaku Jokowi ya? tiba-tiba mengakui Iya. bahwa itu adalah perintah saya. Karena kan sudah abolisi ya. Abolisi. Sudah berhenti. Padahal dulu ada salah satu saksi yang menyatakan bahwa memang ini perlu dimintakan keterangan dari Presiden Jokowi juga. Tapi akhirnya kan tidak dihadirkan. Bahkan Bu Rini mantan Menteri BUMN pun tidak berkenan untuk hadir di situ. Itu mengindikasikan sepintar-pintarnya Tom Lembong lebih pintar nomor 7. Dia tahu kapan ngaku gitu ya. Dia tahu momen yang pasnya ya. Yang momen pas. Waduh, itu Ya banyak hal yang menarik sih ya perkara-perkaranya. Jadi yang paling menarik berkaitan dengan ekonomi kapitalis adalah Tom dituduh bahwa ada orang yang dapat keuntungan Yes. dari bisnis ini karena kebijakan Tom ya. Yes. Pertanyaan saya Cing, ada nggak orang berbisnis tidak cari untung? Banyak sih sebenarnya. Banyak. Banyak. Coba ke pasar pasti bilang, ini sih balikin modal doang nih. Iya. Ini Kayaknya nggak bakal ada ya. nggak bakal ada. Nggak bakal ada. Jadi- Ngapain juga kalau berbisnis tidak cari untung? Iya. Nanti orang jadi malas untuk berbisnis sama negara, misalnya butuh impor ini bentar, gue untung gue ditangkap lagi. Ya keuntungan sebatas yang wajar sih Cing. Kalau dia untung kan tidak diungkapkan oleh jaksa berapa banyak keuntungan itu. Oke. Nah, ada kasus gula impor, keuntungan tidak wajar. Karena kuotanya berkali-kali lipat dari Tom Lembong itu. Iya. Tapi nggak naik-naik gitu. Nah, itu. Tapi nggak masuk pengadilan bang ya? Nggak naik. Gitu kan. Mungkin karena nggak diperintahkan. Nanti dulu, tunggu abolisi dulu ya baru ini. Dan itu makanya diuntungkan siapa bang pada saat di proses ini? Kan BUMN juga kan? Oke. Yang ditunjuk oleh Pak Tom pada saat itu kan BUMN. PPI. Semuanya BUMN, tidak ada importir swasta. Ditunjuk ke BUMN, baru BUMN akhirnya menunjuk swasta. Ya BUMN dan koperasi warna hijau siapa dan bang coklat. kooperasinya? Hah? Nggak berani saya ngomongnya. Sami aja. Warnanya aja tadi masih. Warna hijau dan coklat. Oh gitu. Oke. Jadi ada ini kecemburuan juga di teman-teman, terutama teman-teman lingkungan hidup ya. Iya. Bang April dan teman-temannya lah ini. Kalau elit politik yang dipidana tiba-tiba solusinya politis, ada abolisi. Ternyata juga banyak teman-teman lingkungan hidup Cing kena pemidanaan. Oke. Bahkan udah divonis. Sedang jalan nih sekarang. Oke. Prof Bambang Hero ya. Iya, dan Basuki Wasis kan. Basuki Wasis itu juga dipidana. Kasusnya? Kasusnya soal penelitian mereka soal sawit kan. Saksi ahli. Penelitian saja di Masuk yang Keterangan ahli. 1916 nggak bang? itu. Nah itu. Harapannya itu. Gimana Pak Bang? Kenapa merespon pemberian seperti ini gimana? Sebetulnya kan kalau dari kacamata kita soal teman-teman Papua ya, teman-teman Papua yang walaupun diindikasikan mereka dituduh makar atau apa, sesungguhnya kan mereka sedang perjuangkan kedaulatan atas ruang hidupnya.
di Papua misalkan, atau para teman-teman yang dikriminalisasi, yang khusus di pesisir ya. Sejauh ini sudah ada sekitar sejak nomor punggung 7 berkuasa itu paling tidak ada ratusan, tapi 5 Dulu yang nomor punggung 7 siapa? David Beckham, Ronaldo, Eric Cantona. Eric Cantona kayaknya. Iya. Jokowi ini berkuasa 2015 ya sampai 2005 itu sudah 5 orang lah terutama masyarakat pesisir yang tewas itu ya akibat intimidasi dan mempertahankan ruangnya. Nah, kalau pandangan kami happy nggak happy ya soal Tom Lembong itu, terutama soal statement hakim yang mengutip atau mencuri ataupun dalam salah satu putusannya misalkan menuduh Tom seorang kapitalis gitu. Nah, kalau balik pertanyaan, kalau palu hakimnya itu hasil tender itu palunya juga dari hasil kapitalisme gitu. Orang lain. Iya. Kalau nggak beli dari koperasi atau dari masyarakat itu. Ini respon-respon begini yang pidana nih. Kan palunya gitu. Palu hakim itu bukan sosialis tuh. Kapitalis juga. Kalau dia tender. Intinya harusnya tetap kita kalau kasus korupsi harusnya dalam peradilan yang normal lah ya, dan ada banding harusnya ditempuh dulu. Tapi kalau harusnya amnesti itu, saya lebih ke abolisi ya, abolisi itu kepada teman-teman yang dikriminalisasi akibat mempertahankan ruang hidupnya. Itu stand kita. Kalau ini lepas bicara dari apakah benar Tom Lembong penganut ekonomi kapitalis atau tidak, dalam ruang lingkungan hidup, kapitalisme apa saja yang tumbuh dalam bisnis lingkungan hidup? Yang apa ya, banyak ada tahapan-tahapannya. Tapi kan yang paling ramai atau kentara saat ini lah misalkan baru-baru ini pagar laut misalnya. Itu ditangkap juga nggak? Ditangkap juga nggak? Yang pagar laut? Ya. Kayaknya enggak ada itu. Yang kepala desa itu, kepala desanya bukan? Kepala desa Kohot Udah ya sempat tapi udah lepas. Lepas lagi. Oh, udah lepas lagi. Udah lepas lagi. Abolisi juga? Enggak. Enggak dong. Atau yang kemarin kami rame Raja Ampat, atau kemarin terakhir saya ke IWIP. Nah, memang apa ya? Kalau statement 08 Prabowo itu di Putin kalau nggak salah, di depan Putin itu kan clear ya statementnya, atau beliau menyatakan bahwa ekonomi kita itu tidak menganut kapitalisme, juga tidak menganut sosialisme. Lalu apakah wujudnya saat ini gitu ya, prakteknya saat Indonesia, apakah sosialisme atau kapitalisme atau bukan kedua-duanya? Tapi sejauh ini kan kapitalisme itu sudah kita rasakan bentuknya dalam sektor lingkungan hidup, bukan sektor dari isu lingkungan hidup, kemudian yang saya rasakan atau yang kita saksikan di sektor kelautan misalkan. Kalau saya ditanya misalkan udah Ceng sama Semi oleh masyarakat, Bang, kapitalisme itu apa sih gitu. Yang paling mudah kita nunjuk itu besarnya itu ya kapitalisme itu IWIP gitu. Misal kalau di Weda ya, Maluku Utara. Apa tuh? Kapitalisme itu pagar laut. Oh, okay. Atau kapitalisme itu Raja Ampat GAG gitu ya. Itu paling mudah menjelaskannya. Kalau secara teoretik mereka itu kan dalam segi kebijakan ataupun apa menganut mesin teori pertumbuhan. Jadi growth mesin teori gitu ya. Jadi bagaimana segala mesin atau segala perangkat sosial, politik dan sebagainya itu dipacu untuk keuntungan, pertumbuhan ekonomi. Ya, Gitu. Kan kapitalisme itu pertumbuhan kan, bukan pemerataan. Gitu. Ada yang bisnis gula nggak? Bisnis gula. Nah, pertanyaannya kenapa Sami dan teman-temannya dipermasalahkan di bisnis gula itu? Padahal tampang banyak banget itu. Tapi kalau boleh nanya Bang, ada nggak sih dokumen yang rigid yang menunjukkan bahwa ekonomi Pancasila itu seperti apa sih? Nggak ada, itu kan cita-cita aja. Cita-cita. Tapi bentuk Pancasila syarat-syaratnya itu Secara eksplisit ada di Undang-Undang Dasar. Pembukaan soal Pancasilanya, pasal-pasalnya menjelaskan pasal 33 ya. Soal ekonomi berdasarkan kekeluargaan ya, memperhatikan lingkungan hidup. Itu ekonomi Pancasilais yang digagas oleh pembentuk Undang-Undang Dasar kita.
Nah, sepanjang kegiatan ekonomi itu sesuai dengan poin-poin itu, bahwa tidak sekedar menguntungkan dia, boleh cari untung, tetapi bukan dalam rangka mematikan orang lain, tapi membuka kesempatan orang lain juga. Oke. Nah, saya enggak tahu ya kenapa Tom dikenakan juga sampai hari ini saya juga bingung ya. Apalagi tidak ditemukan niat jahat ya. Betul. Padahal banyak yang niat jahat tuh tadi yang Ya. disebutkan tadi. Enggak naik-naik itu barang ya. Tapi malah keluar lagi ya. Kalau keteledoran, walaupun tidak ada niat jahat, akhirnya membuat Lalai ya. lalai. Eh. Nah, itu beda lagi atau gimana? Teledoran dan lalai ada dua mekanismenya. Ah, Jadi kan orang sama saya yang ditanya Iya juga. dong. orang ahlinya dia ini Iya. ngomongin ini ya. Aduh. Jadi istilahnya kan niat jahat. Ah, Niat jahat itu tidak dinilai dari konsep niat dalam agama. oke. Nawa itu gitu ya. Gua hajar nih orang, bukan itu. Ah. Tapi niat jahat itu dihitung dari 4 indikator. Ah, Nah, 4 ini payungnya 2. Dalam bahasa Belandanya dolus 1 ya. Kedua culpa ya. Kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan itu dibagi 2, purposely dengan sengaja, dan kedua knowingly, dia tahu akibatnya, knowing. Nah, ini kalau begini akibatnya begitu ya. Sementara culpa yang lalai itu dibagi 2, recklessly, kesembronoan, dan keempat itu negligent, lalai dia. hmm. Jadi ada orang yang sadar kalau dia sembrono ya, dia akan menimbulkan kecelakaan orang lain. Dia tahu dia ngantuk bawa mobil, Ya. nah, itu kena dia tuh. Kelalaian. Nah, ya, jadi akan berdampak. Dia tahu akibatnya, dia tetap lakukan. Misalnya kalau orang merokok di dalam ruangan yang ada ruangannya pengap, tapi ada potensi gasnya, dia ngerokok juga, lalai dia. Ah, Dia tidak bisa kalau dia tidak punya unsur kelalaian, unsur kesengajaan, unsur mengetahui gitu ya. Anak kecil misalnya, nggak tahu apa-apa, dia bawa korek juga ke dalam ruang yang penuh gas, kebakar gitu ya. Dia nggak bisa diberikan pertanggungjawaban pidana. Jadi konsep pidananya tidak bisa. Yang jahat itu bukan perbuatan, tapi niatnya. Makanya kalaupun orang terjadi hal yang disebut unsur pidana, belum tentu dia dianggap tindak pidana. hmm. Nah, makanya nggak bisa anak-anak kecil, orang yang di bawah di luar kesadarannya diberikan pertanggungjawaban pidana. Orang mabuk lalu dia membunuh, kena nggak? Kena lah. Kena karena dia lalai. Dia tahu kalau mabuk dia tidak sadar. Ah, Tapi kalau dia disebut melakukan pembunuhan dengan sengaja, tidak. Jadi ada tingkatannya juga, Cik. ah. Kapan dia disebut knowingly, kapan dia disebut lalai. Jadi Tapi kalau kalau lalai itu tetap ada mens reanya artinya. ada itulah mens rea. Itulah Itulah niat jahat. Ya. bukan diniatin ya. Bukan niatin sengaja aku ya melakukan impor gula untuk Iya. gitu. Kalau bangun IKN di tengah ekonomi yang Nah, tidak menentu itu ada niat jahat ya. masuk barang ini. Dia mengetahui dampaknya akan mungkin tidak selesai karena ekonomi sedang seperti ini, terus Diingatkan dilakukan. juga udah gitu kan. Diingat juga Nah, udah. kira-kira Itu gimana, Bang? IKN Nusantara Ini itu nanya nih. mens reanya ada nggak? Ada nggak tuh? Kayak niat baik semua itu. Perasaan. Memperkaya orang lain gitu. Jadi sesuatu yang perbuatan bisa terkategori pidana kalau dalam konteks penyelenggaraan negara dia tidak dipersiapkan dengan matang. Lalai dia tuh. Oh, iya iya iya. Dia harus, jadi bisa dianggap sembrono dia. Begitu pagi ini kebangun, Nusantara bangun deh. Itu nggak bisa, harus terencana. Bayangkan selama kampanye pemilu nggak ada bahas-bahas Nusantara, tiba-tiba muncul dan dipaksakan selesai kan. Betul. Nah, muncullah kerugian-kerugian begini gitu ya. Iya iya iya. Besar kalau Tapi ya itu nggak mungkin lah ya. Tapi saya pernah bilang gini, Cing, nggak apa-apa Pak Jokowi bertanggung jawab terhadap berbagai kebijakannya yang terkategori tindak pidana, jalani aja.
Toh nanti kalau sudah dipidana minta aja ke Pak Prabowo amnesti apa. Amnesti lagi. Pak Prabowo orangnya baik sih. Iya, iya. Ya, jadi sebenarnya abolisi ini memang lazim atau semua negara secara Ya. secara internasional semua punya mekanisme abolisi. Baik sistem pemerintahan parlementer maupun presidensial campuran pun punya itu. Oh, Kita kan presidensial nih, Ceng. ya, Presidensial itu adalah presiden itu adalah raja ya, yang dibatasi konstitusi. Sehingga beberapa hak raja-raja itu masih tertinggal di presiden. Nah, salah satunya hak pemaafan ini. Tapi kemarin katanya harus dikonsultasikan ke DPR. Kalau DPR nggak setuju, Oh, kan minta pertimbangan judulnya. Nggak setuju pun kan pertimbangan bisa iya bisa enggak. oh, Nah, dia sangat powerful, tetapi biasanya presiden kan nggak mungkin lah orang separlemen nolak terus dia ngeluarin. oh, Nah, dalam konteks ini memang sangat politis. Jadi pasal 14 tuh sebelum diubah bunyinya cuman presiden berhak memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi. Tok itu saja. ya, Tapi karena sangat powerful ya, bisa membebaskan kawan apa yang dia suka ya. Dibatasi setelah perubahan konstitusi. Jadi dua. Satu yang murni urusan hukum ya. Pasal 14 ayat 1, presiden memberikan grasi dan rehabilitasi berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung. oke, Hukum kan, hakim peradilan paling tinggi. Ya. Nah, dan biasanya sudah menjalani hukuman nih. Kalau untuk rehabilitasi grasi harus ngaku dulu. Oh. Saya mengakui melakukan kesalahan ini, saya minta maaf. Tapi yang 14 ayat 2 amnesti dan abolisi itu bunyinya presiden berhak memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Politis nih institusinya. ya, Nah, sejarahnya juga politis, Cing. oh, Sejarahnya biasanya kalau untuk amnesti itu para pelaku makar, separatis ya. Jadi apakah Pak Hasto melakukan makar atau tidak? Tapi saya nggak tahu itu. Harusnya lumrahnya begitu. Nah, abolisi sejarahnya itu penghentian istimewa agar sebuah peristiwa tidak berlarut-larut. Nah, dalam sejarahnya bahkan itu untuk penghentian perbudakan. oh, Dihentikan berbagai hal. Nah, saya enggak tahu ya kenapa langkah Pak Tom untuk banding tiba-tiba dihentikan. Kenapa ini berbarengan juga saya tidak terlalu mengerti ya. oh. Tuh. Jadi lebih ke untuk menghentikan upaya banding ini, bukan? Ya lebih untuk menghentikan agar tren nama baik Tom meningkat itu tidak terlalu tinggi. Kan Iya, tinggi iya. sekali itu kan. Iya, iya. Follower naik drastis sih bang. Follower akunnya. Kalau Sami kayaknya doanya dilanjutkan 2 atau 3 bulan lagi nggak apa-apa katanya. Enggak lah, karena keluarganya udah terlalu Sedih itu ya. menderita bang. 9 bulan ya? 9 bulan 3 hari. Wuh. Sangat pressure sekali bagi keluarga karena memang ini nggak pernah disangka dan ya Pak Tom itu juga kan orangnya very clean, orangnya tertata hidupnya gitu ya, tidur Ngomongnya segala juga macam, begitu ya. omongannya. Jadi begitu dia masuk penjara dan seperti itu ya akhirnya goyang lah. Goyang lah pasti ya, pasti. Siapa aja. Makanya Betul. kalau ada yang ngomong nggak usah terima aja itu aneh betul tuh. Waduh. Coba di Emang kita. bisa? Emang bisa nggak mau nerima abolisi? Kalau saya sih pertanyaannya lain, Cing. Ah. Emang ada gitu. Orang yang udah mau penjara berbulan-bulan berproses hukum tiba-tiba diberikan suatu hak istimewa lalu nolak tuh hampir nggak Tapi mungkin. kayaknya kalau yang grasi atau amnesti ada ya yang nolak ya. Artinya dia nggak mau mengaku bahwa dia tidak mau Ya dia dianggap bersalah. karena harus menyatakan hak mengakui perbuatan. Ya, Biasanya dia minta yang lain gitu ya. Ya, dibebaskan dari itu. Persis dengan kasus Tom kan. Dibebaskan dari tudingan Tuduhan, itu, iya. diberhentikan ya. Kalau grasi kan memang dianggap bersalah tuh nggak enak. Sama dengan kasus diberikannya baik Nuril ya, amnesti. Kenapa tidak grasi atau yang lainnya? Karena ada potensi disuruh ngaku kan. Masa korban kekerasan seksual disuruh minta maaf kan agak aneh tuh, Cing. ya.
Jadi ya malah banyak lah masalahnya. Iya. Cuma pertanyaan saya ke Sami, Siap. what next? Nah, katanya mau nuntut Oh itu. iya, kata Iya. nuntut. Apa? Kita udah, jadi memang sudah dilaporkan oleh kuasa hukum. Jadi kita memang melaporkan hakim ke KY. Sini memang tujuannya supaya hal ini tidak terjadi lagi. Dan Pak Tom ke depan, karena ini dia sudah menjalani suatu proses yang cukup panjang, dan tujuannya beliau, dia tidak ingin ada orang lain yang merasakan seperti Pak Tom. Dia ingin memastikan hukum di Republik ini berdiri tegak tanpa ada pandang bulu dan tidak ada lagi tom-tom berikutnya. Makanya concern terhadap hukum mungkin ke depan dia akan lebih perhatikan lagi. Apalagi juga ini dampaknya cukup luas, Bang. Sampai ke media-media internasional juga menyoroti hal ini, dan akhirnya dampaknya juga ke investasi. Investasi dan dampaknya juga ke perekonomian, karena Tom ini orang yang dinilai clean oleh dunia internasional. Pak Jokowi juga kemarin pada saat menjadi presiden, Pak Tom menjadi Menteri Perdagangan dan lain-lain, juga selalu menempatkan Pak Tom di depan untuk bisa berkomunikasi dan bisa bernegosiasi dengan dunia internasional, karena dia cukup dikenal di sana, lulusan Harvard dan lain-lain. Dan akhirnya teman-teman yang dulunya melihat Pak Tom clean, ya sekarang melihat, oh ini nggak bener ini. Saya tahu banget Tom itu seperti apa gitu. Karena dia itu orangnya sangat ini, Bang, sangat prepare dan sangat integritasnya sangat dijaga. Saya melihat langsung. Bahkan ya dalam menjalin proses pun luar biasa. Ya sempat lah ya ada yang menyarankan, udah kita komunikasi aja lewat belakang gitu. Nggak mau, Bang. Dia pilih nggak mau. Enggak, saya tidak salah, saya benar, saya nggak mau melakukan proses-proses negosiasi jalur belakang. Karena saya nggak salah, ngapain? Kalau saya salah ya barangkali. Tapi saya nggak salah, ngapain saya harus melalui jalur-jalur yang lain gitu. Dan akhirnya ya itu nggak dilakukan, dan dia tetap, lebih baik saya terus di penjara daripada saya harus mengakui kesalahan yang saya tidak perbuat dan melakukan hal yang tidak baik. Kenapa hakim, Sam? Karena kalau dalam perspektif saya hakim dan jaksa baik. Karena Sami itu lihat Cing tampangnya langsung, apaan sih lu gitu. Oh, baik. Gitu. Karena Dalam kasus ini. karena banyak clue-clue Cing. Oh iya. Ya. Jadi Iya juga ya. clue-nya macam-macam, angka 7 misalnya ya. Terus nyelenehnya Nggak masuk akalnya. tuntutan dan putusan gitu ya. Iya. Itu saya nggak percaya ada hakim bodoh sih soalnya sih. Iya. 4,5 tahun. Iya, 4,5 tahun supaya Pas dekat banget tuh. pas dengan pemilu berikutnya apa tuh tuh ya, 4,5 nggak tahun bisa dari berkutik sekarang kan. ini Jadi dia mau kasih tahu, saya bukan pelakunya, saya cuma disuruh orang gitu ya. Itu kenapa bukan pelaku utama, intelektual dader ya, pelaku utamanya yang dilaporkan. Jadi si hakim itu memberikan juga putusan dengan dasar yang lemah supaya dia bisa banding ke depan. Nah, Dan dia keluar dari trapnya dia sendiri. Nah. Oh iya benar juga. Ada husnuzonnya juga lah. tumben nih Cing. Iya. Tapi kalau misalnya nanti dibilang udahlah Pak Tom, kan udah kelar. Kalau niatnya tidak mau memperpanjang masalah ini, ya udahlah kita kelarin aja. Bang, ini mentality. Kalau sekarang di medsos suka ada mentality. Ini Oh, iya, mentality-nya Tom Lembong. Cing Abdel mentality. Ini Tom Lembong mentality. Begitu dia masuk, Bang, dia pertama kali ketemu sama Pak Anies, ini coba cerita aja. Yang dia sampaikan pertama adalah, Pak Anies jangan manjain saya. Mas Anies. Mas Anies kan udah besar. Jadi dia bilang pokoknya jangan sampai melakukan segala hal untuk membebaskan saya. Jangan. Oh. Tetap jalan seperti yang Mas Anies lakukan selama ini gitu. Jangan melakukan segala cara, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar sehingga saya bisa bebas, jangan. Udah pokoknya jangan biarin saya di sini. Biarkan saya menjalankan apa yang jadi tanggung jawab saya di sini. Mas Anies ke podcast saja gitu. Tiba-tiba sehingga akhirnya menjadi pembicaraan. Iya. Sekarang di Dita Podcast juga kan ditanyakan soal Tom Lembong seperti apa. Jadi akhirnya gain conversation di sana. Dan akhirnya ya itu jadi Tom Lembong seperti itu. Dan ya bahkan sebelum dia ditahan sekitar 1 bulan setengah sebelum dia ditahan, Bang, kita pernah bikin forum bersama anak muda, dia komunikasi. Ya dia sampaikan itu. Saya waktu itu moderatornya dan pembicaranya Pak Tom disampaikan itu bahwa saya sudah siap kok. Saya tahu saya suatu hari akan datang hari itu dan saya sudah siap apapun konsekuensinya. Makanya kepada semua anak muda dia disampaikan itu. Jangan takut. Selama kamu benar, diancam apapun, hadapin, jalanin. Memang nantinya akan gak enak, tapi percayalah keadilan akan tegak pada waktunya.
Asik juga nih. Masuk. Tapi pertanyaan berikutnya Sam. Tadi what next dalam ruang hukum ya. Tapi what next dalam ruang politik? Ini kan suara sudah luar Iya. biasa nih. Ya, Lebih tinggi dari tadi kepuasan Cing dengan Pak Abdul- ya, tadi Cing Prabowo Abdul ya? bilang Pak Tom mungkin akan rally ke panel Oh. podcast gitu. Mungkin salah satunya bisa ke sini kali ini. Wah, asik. Gue dong, ke gue Ferry Amsari. di awal. Gitu. Iya, iya. Jadi ya mungkin akan dia akan menjelaskan, dia akan Hmm. cerita bagaimana pengalamannya selama 9 bulan 3 hari di dalam penjara gitu ya, dan dalam bagaimana dia menjalani proses sidang sampai 24 Hmm. kali sidang. Ini 24 sidang jangan-jangan juga salah satu clue. Je. Ayo kita kotak Mulai dia. Mulai dia. Belum Nemu aja dia. Itu dia. Ya tapi kan tadi 9 bulan 3 hari kan menyiksa ya. Iya. Tiba-tiba keluarga harus fokus ke urusan Pak Tom. Sekarang keluarga jerah nggak ya? Harusnya larang, jangan ke podcast lah. Iya, udah. Sudahlah nih, terlalu berkuasa. Jangan lawan nomor 7 karena apa bawa bola dan segala macamnya luar Gocek-goceknya biasa. jago. Gocekannya jago. Apalagi mengakui di ujung gitu ya. Jadi keluarga kelihatannya sampai dengan tadi juga komunikasi kelihatannya enggak sih Bang ya, masih terus bersemangat gitu. Bahkan akhirnya memang ini menjadi concern bahwa ya sepertinya pengadilan di Indonesia harus diselamatkan oleh mereka gitu. Hukum di Indonesia harus diselamatkan juga oleh mereka, harus dijagain sih. Tapi ada yang bilang sebenarnya Pak Jokowi itu agak terlalu kesal dengan Pak Tom. Karena beberapa pidatonya itu ternyata menimbulkan kehebohan. Predator. The winter is coming. Iya. Walk the walk, walk the walk. Walk the talk. Ini Pak Tom ngerjain nih. Gitu kan. Nah, akhirnya makanya itu Cing. Gara-gara pidato. Gara-gara pidato itu. Mungkin kayak I want test my minister gitu. Oh iya itu Ada. juga. Iya. I want test masih baru. Ternyata lebih bagus rupanya. Harusnya Winter coming itu ya. Iya. Winter is Pak Tom, coming. Pak Tom. Pak Tom. Dan juga Avengers juga kan Pak Tom. Oh iya iya iya. Avengers tuh yang dia bilang bahwa Thanos itu. Iya, Pak iya. Tom gaul juga kayaknya. Dia penikmat film Bang. Hmm. Penikmat film, penikmat musik dan ya Sinetron. bacaannya Sinetron yang enggak kayaknya. Ngabdi drama Cina. bacaannya Drama berbayar. bukan komik Shinchan jadi banyak yang Aja. lain. Sekarang yang bagus disarankan ke Pak Tom baca anime One Piece. One Piece. Oh yang logonya dipakai sama Pak Wapres itu Oh, ya. Wapres. Wapres, kan? Tapi dilarang oleh negara Oh, sekarang. iya iya iya. Ya banyak juga ya. Cing, yang begini-beginian kalau terjadi perasaan ketidakadilan kira-kira gimana ya? Ini kan teman-teman komika juga sering ngomong apa ya? Keluar jalur ya. Takut nggak kalau ternyata nanti akan ada peradilan-peradilan sesat begitu? Ya pasti takut lah, ya. Cuma lebih takut lagi karena kita ini nggak punya power sebesar Pak Tom Pak Tom Lembong. Lembong. Kalau kita ditahan ya udah loh. Waalaikumsalam. Tapi Pak Tom itu nggak terlalu powerful menurut saya. Iya, iya, Apa sih powernya, Cing? iya. Ya bahasa Inggrisnya bagus. Jangan lupa ya, kursus bahasa Inggris. Itu kapitalisme baru ya. Itu betul itu kapitalisme. Jadi setiap omongan Pak Tom itu menimbulkan kapitalisme Kapitalisme baru. Layak memang diperkarakan itu. Ya pasti kita khawatir ya untuk hal yang seperti ini karena masih ada kemungkinan orang yang salah bukan salah ngomong, disalah interpretasikan oleh orang, kita bisa Kemana-mana diadukan kemana-mana gitu. Banyak orang yang bisa membuat interpretasi masing-masing dan banyak kesempatan juga untuk mengadukan hal itu gitu. Nah kalau itu terjadi sama kita yang powernya ini bukan power kekuasaan ya, mungkin kan powernya Pak Tom lebih populer, ada di tingkat elit, Orang ngelihat, orang bela ya. orang bela, punya teman-teman yang militan, dan kemilitanannya itu bukan sekedar militan doang, dan militansinya juga punya power hampir sama dengan Betul. Pak Tom. Mungkin makanya
bisa lebih didengar Ya, gitu. kasus Tom naik nih, semua orang Twitter langsung, Ya. Ferry Amsari dan Cim Adel ditangkap nih. Biarin aja. Makanya Dewasa ngomong sedikit. hati-hati. Paling Makanya jangan nyablak. paling ori ada doang yang nongol. Makanya pelawak ngelawak aja udah nggak usah urusin negara. Iya ya. Ini juga pembelajaran banyak hal ya ke kita semua dan segala macam, termasuk teman-teman komika, pegiat lingkungan, tukang omong, orang politik begitu ya, untuk berhati-hati dengan nomor 7 gitu ya. Emang masih ya? Masih. Masih. Tapi ya katanya karena abolisi ini jadi akhirnya semakin terlihat. Ya, ada di kesannya persimpangan nggak? jalan ya. Itu. Iya. Bener nggak tuh bang? Nah, waktu itu kata teman-teman komika juga tadi pagi katanya, kenapa keluar abolisi dan amnesti? Waktu itu presiden minum kopi. Oh. Pintar beliau. Kalau minum teh baru dipenjarakan itu. Presiden yang mana, yang 7 apa yang 8? Kayak memberikan abolisi kan yang Iya, 8. 8. Ya siapa tahu dibisikin. Iya. Oh. Iya. Cuma kan ketemu. Iya. Kalau Sering pengen ketemu karena sebelum itu makan mie godok Jawa kan. Nah, Oh, iya. Ya, jadi bisa jadi sih duka kencing bahwa ini ada pembisiknya. Ah, Kecuali 08 mempermasalahkan siapa yang mempermainkan hukum. Baru terlihat tuh betul-betul di Simpang jalan. persimpangan. setelah ini ya, setelah kebijakan ini, Doanya Sami sih iya setelah ini. Iya. Tapi pernyataan Uni Lubis menarik tuh bang. Nah, Uni Lubis kan apa? Dengar? Iya. Dia sampaikan. Di DN News ya. Iya, Mbak Uni itu bilang bahwa ini memang ada komunikasi dengan salah satu pihak yang akhirnya dampaknya ya nggak sengaja ke Pak Tom. Karena kalau satu saja yang diberikan amnesti, Jadi aneh. jadi aneh dan ini akan makin jadi Meru- snowball gitu. Ya, menguntungkan Tom dan merugikan yang lain. Kenapa kok cuman ini Tom enggak? Nah, akhirnya udah sekalian lah Tom Iya, akhirnya iya. makanya abang bilang tikungannya Tajam ya. Patah ya. patah ini, Iya. sehingga akhirnya tiba-tiba Tom juga Motor keluar. Batman nggak bisa tuh ngepatahin banget. Iya, jadi Apa ya, koper. ya Tom diuntungkan situasi ya. Ya. Kira seperti itu. Tapi Ya, blessing apresiasi juga kita ya. Kalau dari sisi kita apresiasinya mengambil langkah apa ya setelah walaupun abolisi, Hmm. mengambil langkah gugatan Ya, ya ke KI. Tidak diam gitu bang. Nah, tidak diam, ada langkah selanjutnya secara hukum. Ya mungkin dari sisi kita ya apresiasinya itu karena untuk memberikan siapa tahu kan kita akan Iya. masyarakat akan tercerahkan Betul. soal Betul. hukum di Indonesia harusnya bagaimana, kemudian juga akan mungkin menjadi inspirasi teman-teman kita di nelayan ataupun Betul. di aktivis yang lain gitu untuk Hmm. melakukan langkah-langkah seperti itu atau menjadikan momen gitu ya Betul. untuk itu. Tapi kalau dari sisi abolisinya saya sendiri nggak mengerti detailnya ya soal Kenapa itu diberikan? kenapa apa ininya, tapi kalau langkah Ya. ini kita cukup apresiasi lah ya. Ya, Ya. inilah yang diinginkan Pak Tom supaya teman-teman yang berada di jalur kebenaran yang seperti teman-teman abang semua ini lakukan, yang sudah berjuang sedemikian rupa supaya tidak dikriminalisasi lagi. Tapi kalau banding itu lebih menariknya, ada nggak argumen dari Pak Tom atau dari kuasa hukumnya soal menjelaskan sistem ekonomi gitu ya? Yang ada ya. Ada itu, ada itu dari 20-an poin ada salah satunya poin Iya. itu. Saya dengar informasinya soal penjelasan ekonomi kapitalis di banding itu adalah soal relasi apa nih pasar 19 nol ini ya. Indonesia 19% ke sana, di sini 0. Itu kan negara paling kapitalis di muka bumi itu, kerjasama presiden kita. Tadi ada unsur terpidana juga ini, pidana juga presidennya. semua bisa kena dong. Bisa kena. Menguntungkan orang lain juga kan? Merugikan orang lain. Menguntungkan orang. Gawat kalau ngomong sama Semi. Iya. Jadi Kita apa? kan cuma nimpalin aja bang. Nah, terakhir nih, harapan ke depan soal hukum dan politik. Nah, dimulai dari Bang April lah dulu. Hukum dan politik ya. Apa harapannya? Harapan ke depan sih kalau hukum ya balik ke Undang-Undang 45 lah ya, konstitusi kita digunakan kemampuan ekonominya, kemampuan rakyat. Tetapi kalau dalam sisi politik mungkin kita harus mengoreksi betul, menurut saya udah mengoreksi betul soal
undang-undang paket kebijakan politik dan pemilu Oke. yang mungkin agak luput dari sorotan teman-teman menjadi salah satu. Kalau korupsi itu kan ada akar ya. Kayaknya paket undang-undang politik dan undang-undang pemilu itu salah satu akar yang menjadi biang korupsi gitu ya. Undang-undang pemilu, pilkada, partai politik gitu pokoknya ya. paket undang-undang politik yang perlu kita soroti, entah bagaimana caranya, tapi yang penting sisi demokrasi di situnya hidup gitu ya. Tidak seperti yang sekarang, karena kan masyarakat biasa, masyarakat kayak saya lah, ya seperti Pak Tom juga kan, kalau nggak punya logistik nggak jadi gitu. Iya. Demokrasinya udah, politiknya udah sedemikian gentong babi gitu. Dan 2029 kalau paket undang-undang itu, kebijakan politik dan pemilu itu masih seperti itu bentuknya, itu gentong babi pun akan terjadi. Iya. Dan putra-putra terbaik bangsa Nggak bakal ya. nggak bakal bisa gitu. Iya. Saya usulkan deh ke Komisi 2 besok ya. Membuat undang-undang pemilu tapi yang bisa memenjarakan Pak Tom lagi. Ya, Bisa Cing. jadi tuh. Bisa jadi. Gimana Cing? Apa Cing saran-sarannya sebagai orang yang dekat dengan orang alim ya? Kalau gue tuh agak-agak bingung bagaimana cara memisahkan politik sama Hukum. sama hukum, karena setahu saya hukum itu kan produk politik gitu. Hukum itu Belajar dia politik. Iya, Ini pembelajaran paling dasar soal politik hukum ini. iya. Jago. Undang-undang itu dibahas, diusulkan oleh para politisi gitu. Jadi kayaknya sangat wajar kalau produk-produknya sangat politis, sangat politis. Cuma memang akhirnya yang perlu dibenerin, mungkin yang perlu dibenerin. Ini akhirnya jauh ke belakang nih. Gimana caranya kita memilih politisi yang ada di anggota DPR, di parlemen, yang mempunyai hak untuk membuat undang-undang, itu jauh dari kepentingan pribadi gitu. Dari Harus adil lah. harus adil. Dari awalnya mereka terpilih bukan karena transaksi gitu. Jadi begitu membuat undang-undang memang bisa terbebas dari nilai-nilai pribadinya gitu. Sami yang pintar ini bisa jadi calon lah ya. Betul. Jadi jangan karena masuk tuh barang. anak presiden jadi barang tuh kan. Iya. Jadi harapannya ya mudah-mudahan di depannya memang orang-orang yang membuat atau membahas tentang undang-undang itu memang orang-orang yang benar-benar memikirkan kepentingan undang-undang untuk masyarakat, bukan untuk dirinya gitu. Iya. Ya, Sami itu juga masalah sih. Kalau mau terpilih itu harus ada logo One Piece-nya. Oh iya, aduh. Baju sudah sama. Iya. Logo yang kurang. Bisa dipanggil Pak RT di rumah. Pak RT. Gimana Sami? Waduh. Apa saran politik hukum atau apa harapannya? Harapannya sih Bang, yang pasti buat semuanya jangan diam. Satu kata itu Bang, jangan diam. Kita nggak boleh diam. Karena terbukti tidak diamnya teman-teman semua bisa meningkatkan kasus Pak Tom sehingga menjadi diskursus di publik. Dan akhirnya juga menjadi perhatian di pemerintah pusat gitu. Dan memang cara kita untuk bisa melawan, untuk bisa menyadarkan pemerintah itu dengan bersuara. Alhamdulillah sekarang itu mulai ada pergeseran juga Bang di media sosial. Kita sudah memperhatikan sekarang itu di TikTok, di Instagram itu konten-konten yang kurang mencerdaskan sekarang sudah mulai kalah dengan konten-konten mencerdaskan. Bagaimana banyak sekali orang-orang bicara politik, bukan bicara soal dengan dilema-dilema atau drama-drama artis dan lain-lain, tapi sekarang sudah mulai banyak diskusi soal bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana situasi saat ini, dan memang jalan terbaik yang bisa kita lakukan saat ini yaitu Bang, jangan diam. Karena banyaknya atau adanya ketidakadilan di republik ini bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena adanya orang-orang baik yang memilih diam dan mendiamkan. Makanya jangan diam. Asik. Kapan Pak Tom sama Cing Abdel dan saya makan mie ayam? Iya. Atur Bang. Tidak diam ya. Makasih teman-teman sekalian. Ya. Assalamualaikum.